Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yela Nurul Fatimah, NIM A4102000126. Saya dari kelas C, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh Thomas Aquinas terhadap filsafat pendidikan. Thomas Aquinas merupakan salah satu tokoh filsafat dan teologi yang berpegang teguh dengan prinsipnya. Ketika banyak ilmuwan barat yang menentang teori-teori filsafatnya, beliau tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang mengakui bahwa adanya kekuatan Tuhan yang tidak sama dengan manusia. Selain itu, beliau juga memberikan pencerahan tentang etika dan membedakan antara pengetahuan dan keimanan seorang manusia. Thomas Aquinas merupakan filsafat barat pada abad pertengahan yang dilahirkan di kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Ada sumber yang menyatakan beliau dilahirkan pada tahun 1244. Thomas Aquinas merupakan keturunan bangsawan Kaisar Frederik I dan Hendrik VI. Beliau dilahirkan dari pasangan Pangeran Valdo yang merupakan seorang Countess of Teano. Pada tahun 1245 Masehi, Thomas Aquinas merupakan salah anggota Ordo Dominican. Thomas Aquinas menempuh pendidikannya di Universitas Frederik II selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan di Paris di bawah bimbingan Aristotelian yang bernama Arbutus Acum. Dari beliau ini, Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori Aristoteles. Ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Paris, beliau mendapatkan gelar doktor di bidang teologi. Setelah lulus dan mendapatkan gelar doktor, beliau aktif mengajar. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif menjadi birawan di beberapa birawa seperti Dominikan, Roma, dan Fribourg. Setelah itu, beliau kembali ke Paris selama 3 tahun dan kemudian dipanggil lagi ke Naples untuk mengemban tugas yang sama dan sebagai pendiri sekolah Dominikan. Thomas Aquinas merupakan salah satu tokoh teologi yang terkenal pada abad pertengahan. Beliau wafat pada tanggal 2 Maret 1275 Masehi. Meskipun beliau sudah wafat, tapi teori-teorinya tetap melegenda hingga saat ini dan masih digunakan sebagai rujukan hingga saat ini. Thomas Aquinas memiliki beberapa pemikiran, di antaranya Thomisme, Essentia tentang penciptaan, tentang makhluk murni, teologi, serta filsafat pendidikan dan filsafat jiwa. Pada filsafat pendidikan terdapat aliran perennialisme, dan beliaulah merupakan salah satu tokoh pencetus aliran perennialisme. Yang pertama, Thomisme. Thomisme merupakan hasil dari pemikiran beliau. Thomisme berasal dari kata Thomisme, yang berasal dari Summa Theologica. Filsafat Thomisme ini menekankan pada bentuk, materi, aktor, dan bakat serta parenisasinya. Filsafat ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian antara Yunani dan Nasrani pada filsafat sekuler. Yang kedua adalah Essentia. Essentia mengajarkan tentang Tuhan. Dalam filsafat ini, Tuhan adalah kesempurnaan dan tidak berkembang, serta hanya satu. Filsafat ini juga membedakan antara Tuhan dan makhluk ciptaannya, yang mana Tuhan hanya bersifat satu, sedangkan makhluk ciptaannya tidak bersifat satu. Menurut Thomas Aquinas, Tuhan adalah actus purus yang mana benar adanya dan bersifat tunggal. Yang ketiga adalah argumen kosmologi. Argumen kosmologi biasanya disebut teologi naturalis. Dalam argumen kosmologi,
Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah dengan akal yang dibekali. Yang keempat adalah teori penciptaan. Menurut Thomas Aquinas, penciptaan merupakan perbuatan Allah yang bersifat kontinu. Adapun beberapa makhluk dan benda yang bersifat fana. Dari kekekalan Allah, Allah menciptakan jagat dan waktu penciptaan yang secara kontinu untuk menciptakan para makhluk yang dapat dipelihara. Yang kelima, teori filsafat makhluk murni. Dalam teori filsafat makhluk murni ini, yang dimaksudkan makhluk murni adalah malaikat. Malaikat tersusun dari eksensia dan eksentia. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang berbeda dari makhluk lainnya. Hal ini dikarenakan malaikat tidak memiliki potensi berkembang sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang keenam adalah filsafat jiwa. Filsafat jiwa menekankan adanya hakikat manusia. Menurut Thomas Aquinas, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri yang tersusun dari materi dan bentuk. Yang ketujuh, filsafat pendidikan. Di dalam filsafat pendidikan terdapat beberapa aliran, diantaranya idealisme, realisme, materialisme, praktisme, eksistensialisme, parensialisme, progestisme, esensialisme, perennialisme. Aliran perennialisme terbentuk karena adanya pertentangan dengan aliran progresisme. Thomas Aquinas merupakan salah satu tokoh pencetus aliran perennialisme. Di dalam aliran filsafat pendidikan, Thomas Aquinas berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun potensi yang tidur menjadi aktif dan nyata. Selain itu, potensi-potensi tersebut bisa aktif tergantung kesadaran tiap-tiap individu. Thomas Aquinas juga berpendapat bahwa seorang guru bertugas untuk mengaktifkan potensi-potensi yang ada di dalam diri setiap siswanya. Oleh karena itu, beliau mendirikan sekolah yang dinamai Sekolah Dominikan, dan selain itu juga, beliau juga seorang pengajar. Pemikiran tokoh Thomas Aquinas masih digunakan hingga saat ini, diterapkan dalam proses pembelajaran ataupun kurikulum pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.